Terus niki dawe saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan babahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gitu. Semua putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Jadi ngaos Ihya kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbak Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtarah. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Mun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan niku promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabbani alam walaul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar semarat diamuk bojo diusir. Itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka, sing maringi guyu. Lan itu yang kata utangnya akeh, problemnya kata nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah Taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa athaka wa abka. Terus kalau nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kalau nate cocokan Habib Jindan niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatus syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatus syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level gitu debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiane. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskan bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanun kita abhari. Tapi banyak ulama yang enggak sependapat karena Nabi itu maksum, enggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu enggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis-analisis seperti itu ya nggak apa-apa
karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darujatas syuhada, tentu selain darujatan nubuwah. Nah sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, Baik Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya. Kan aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mu'ti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman itu begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tari wangi khusyuk dibeli surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal untuk surga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya, ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ya fadl ya Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyun sewu kalbun atau hinjiron lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorek benana beda mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga enggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, gak da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysalahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, gak mungkin ada iddiaur uluhiyah karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan gak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru damuk bojo ora wani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama ning masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu enggak ada beduk karena yang cerita NU terus
tidur di bawah beduk, beduk zaman itu. Bareng sing cerita merbot, tidur di kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau wis ra cover ini. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing undang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya loh, ada terornya. Nah, bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin era ini kini opo enteng. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa. Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu itu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altuh. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nanti iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin. Huduha syahr warwahuha syahr. Kok enak kemana-mana terbang. Jadi mboten usah jadi Indos Travel ya. Karena terus terbang mboten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis Habib Taufik. Gus umroh Gus gratis. Angen-angen ndak ikhlas sebeli tiga Indos. Nah cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah nggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan apa? Fa'agna. Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi mau misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil kayak kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan-mangan, wae lunga-lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'ahna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan rapati paham lah sementing mangan sudah. Alladzi at'amahu min ju'. Apa mensifati dirinya itu sederhana al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al-Islamul khairan ya Rasulullah itamut ta'am. So nggak Islam itu sangker mangan-mangan ya Islam. Coba adekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Dulu waya mangan raduwe, sumpek. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain iso terbang maksudnya ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah. Terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal konsolat wangil era karuan nak mangan wangil buling era karuan ngundang kue abah kayak apa tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya.
Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak kok gaya, anak angkatnya Gus Batu lali keluargane. Lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalu tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ut'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Harisah. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini nak jajar Sayyid Hasan, ini kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih guan. Ini nak meler umbelan. Kan Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mau beli cairan kan gak enak. Jebule malah sing ngisi Kanjeng Nabi. Wih mulyane Usama sing ngisi malah. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka. Ketika orang kafir bilang lanuk minalaka hatta tafjira lana minal ardi yambu au takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra. Lebih parah lagi ngomong gini mereka auta tiabillahi wal malaikati qabila gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Pulau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampai karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatran lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kalau didoni disadui tetap tak pisau Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddon ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon, sampean manut Gus Bak ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku mun sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mun. Niki tesih wonten seprapat jam niki. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam ketawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam, Muhammad bin Ali, Ghazali Asri, wa Junaidu Waqti gitu. Semua putune we, kapan aku dadi kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca.
Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi nopo-nopo kalau lagi baca, tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas Nabi jawab ya tenang ya. Aflaha in sodaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Sampai jauh tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Pak Hamid teman. Mbah saya yang jelas Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejana anak domba nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih, saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah SAW karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabaruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya salat ya. Ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi shaubin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi thawbil ahmar. Ini ya Habib ya. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anaza bin nas raqatain. Di Bukhari beliau cerita sholat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada bab babus sholat fi thawbil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam. Kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini Beb ya. Babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni kayak khusyuk, tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk, Gus masjid-masjid itu piye? Desain wong nguyah kok ngadeg. Tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk ngongkon wong ngamuk ngono terus. Wah, tapi gini-gini terus. Pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Bareng tak wacana hadis niki. Terus atan nabiyyu subhata taqamin fabalaqa iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten napa niku teng Bukhari original ning wonten seksine Habib Ahmad. Mon syahadat wahidin cekap nih mon kondang nih mon. Mon kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim wa riya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun klan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan klan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadna mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jithu li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat aula bil khanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar, Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayatul Bukhari. Sarang lagi. Itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakan niki katalah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddatsa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan ya saya ulang lagi.
ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat. Meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu kan tidak ada unsur qabilun di roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307 a'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Misalnya fahada akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqtal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Nah, ini saya teruskan. Nah, maksud saya Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyon Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Jika setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa.